Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu menemani Anda kebiasaan sehari-hari. Kita selalu sharing informasi-informasi tentang parenting, coaching, motivasi, ada juga tentang dunia pendidikan, dan ada juga tentang pertanyaan dari viewers ya. Baik, jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya di link deskripsi di bawah. Kita sudah disediakan semuanya, dari mulai link untuk melihat artikel, untuk bergabung ke grup Telegram dan WA, dan juga link untuk bertanyanya berupa Gmail. Jadi langsung saja dipergunakan link tersebut untuk berinteraksi dengan kami. Dan juga kita tersedia di radio online, Spotify untuk Android, dan untuk Apple ada Apple Podcast atau Apple Music ya. Nah, saat itu kita langsung saja dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Silakan dengarkanlah suara-suara indah. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Alhamdulillah, kondisi sehat hari ini ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Pak Doni sudah jadi orang tua kan? Sudah lah. Ya karena tema hari ini kita parenting nih Pak. Oh gitu. Kalau parenting itu biasanya kita harus jadi orang tua dulu. Saya pikir nggak ada pertanyaan lain gitu. Ada. Apa Pak judulnya Pak hari ini Pak? Kita kan bahas parenting tentang apa nih Pak? Ya, saya ingin membahas dunia parenting dari sisi orang tua. Oh. Yaitu bagaimana kita menjadi orang tua yang hebat Gung. Karena selama ini kita beranggapan bahwa menjadi orang tua yang hebat adalah orang tua yang tanpa celah. Oh, perfeksionis ya. Perfeksionis. Tanpa salah. Tanpa salah, orang tua yang sempurna. Iya betul. Seperti malaikat itu. Padahal nggak mungkin ada gitu orang tua yang tanpa celah. Pasti orang tua itu banyak memiliki kesalahan. Karena kan orang tua juga manusia kayak. Pastinya. Tetapi kita merasa bahwa menjadi orang tua hebat itu sulit gitu. Jadi orang tua hebat itu kayaknya bukan saya banget gitu. Akhirnya dia menganggap remeh dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk tidak mau berusaha menjadi orang tua yang hebat. Karena dirasa sulit, dirasa nggak mampu. Iya itu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang tua hebat kalau kita sudah pesimis duluan di awal? Nah seharusnya kan kita melihat jauh ke depan gitu. Menjadi orang tua hebat itu bukan orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang mau terus belajar menjadi orang tua hebat. Akhirnya ketika kita memutuskan menjadi orang tua yang pembelajar, pada akhirnya kita juga bisa disebut orang tua yang hebat gitu. Karena info-info terupdate terus kita pelajari. Benar. Kita bisa mengurangi kesalahan kita menjadi orang tua. Karena kan awalnya juga tidak ada yang namanya sekolah menjadi orang tua ya. Dari zaman dulu kayaknya nggak ada. Makanya wajar ketika kita menjadi orang tua, diawali oleh banyak kesalahan yang kita buat. Tetapi kita berusaha untuk memperbaikinya. Bukan udah tahu kita banyak bikin kesalahan, terus kita berdiam diri gitu. Membiarkan itu. Oh ya, inilah nasib saya gitu kan. Jadi orang tua yang dicela-cela mulu. Benar. Ini yang membuat masalah yang kita hadapi di dalam keluarga itu semakin besar. Dan pada akhirnya dengan masalah yang bertubi-tubi hadir di dalam keluarga kita, membuat hubungan antara anggota keluarga itu menjadi semakin jauh, Bung. Karena sudah tidak ada lagi kenyamanan. Nah, di sini makanya saya menghimbau gitu ya kepada para orang tua di luar sana. Ayo kita belajar menjadi orang tua hebat. Mudah kok menjadi orang tua hebat. Yang pertama ya, saya boleh ngasih tips gitu. Akuilah kalau kita pernah memiliki kesalahan kepada anggota keluarga kita yang lain. Dimulai dari situ dengan kita mau mengakui bahwa kita ini memang manusia yang tempatnya kesalahan. Akhirnya ketika kita mau mengakui di depan para anggota keluarga kita tidak gengsi. Akhirnya para anggota keluarga kita juga merasa kita ini mau sadar diri gitu. Kita mau misalnya menerima kritikan. Nah dari situ kan kita malah membuka yang namanya keran komunikasi. Ya, keran komunikasi. Kita tidak menutup keran komunikasi dengan cara kita malahan menutup diri gitu. Jadi dan
sifat itu pun nular kepada anggota keluarga yang lain Pasti, ya. pasti. Ketika punya salah ngomong juga. Benar, Jadi benar ditiru banget. gitu Iya. kan. Akhirnya kan para anggota keluarga kita yang lain merasa harus melakukan hal yang sama. Betul. Ya masa sih orang tua saya sudah membuka diri, mau mengakui kesalahannya, mengapa saya menutup diri gitu, mengapa saya jaga image gitu. Nah akhirnya kan mereka sadar dengan sendirinya tanpa perlu paksaan dari para orang tuanya. Jadi di sini akhirnya ada komunikasi dua arah gitu. Masalah di dalam keluarga apa sih biasanya? Ya salah paham, masalah komunikasi sih kebanyakan. Ujung-ujungnya itu kan komunikasi kan. Iya ya salah paham dan lain-lain, pokoknya bikin ribut. Komunikasi yang tidak cair gitu. Iya nggak cair gitu ya. Orang tua merasa kayak berada di singgasananya, Iya. nggak boleh istilahnya menerima kritikan, mendapat masukan haram hukumnya gitu kan. Anak-anak tidak kayak canggung gitu Benar. ngobrol sama orang tua tuh. Benar. Lebih nyaman ngobrol sama temennya. Benar, sama teman atau sama lingkungannya. Iya benar gitu. Dan akhirnya kita semakin sulit menjadi orang tua hebat loh. Seharusnya orang tua hebat itu memberi contoh terlebih dahulu. Bagaimana sih kita ingin dihargai itu seperti apa? Misalnya kita ingin anak-anak kita ini sopan terhadap kita. Ya kita mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Kita sopan duluan. Jangan kita ingin anak-anak kita sopan, kitanya nggak pernah mencontohkan bagaimana perilaku sopan itu ditunjukkan gitu. Di sini makanya banyaknya polemik di dalam suatu keluarga. Akibat orang tua maunya apa, nggak nyambung sama maunya anak itu apa. Iya nggak connect ya. Nggak connect. Karena tidak ada keterbukaan di situ. Misalnya orang tua mau menerima kritikan dari anak, akhirnya kan anak bisa mengeluarkan segala unek-uneknya gitu. Yang kita nggak tahu gitu. Yang kita nggak tahu. Mungkin ada kesalahan kita tanpa kita sadar kita lakukan di depan mereka. Misalnya kita pernah membentak anak kita tanpa kita mau meminta maaf. Padahal anak kita merasa kok kesalahan saya seperti ini aja, tetapi kok perlakuan orang tua saya kepada saya kok sangat berlebihan misalnya. Nah di sini kan orang tua kadang nggak sadar, ya sama saya juga pernah nggak sadar kayak begitu gitu. Tetapi pas diingatkan, bukannya saya marah-marah,